Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqon di channel Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas materi kesebangunan. Ini merupakan subbab yang keempat, yaitu perbandingan ruas garis pada segitiga. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan dicek deskripsi video karena sudah terbahas 3 subbab sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Jadi materi kita pada video kali ini merupakan materi kesebangunan, yaitu kelas 9 SMP. Ini merupakan subbab yang keempat, yaitu perbandingan ruas garis pada segitiga. Nah, kita tulis dulu ya, materinya adalah perbandingan ruas garis. Oke, perbandingan ruas garis pada segitiga. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek deskripsi video karena sudah terbahas subbab yang sebelumnya, yaitu 3 subbab sebelumnya. Kalian bisa pelajari semua ya. Insya Allah teman-teman bisa memahami materi ini dengan sangat mudah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman materi kita. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari tentang perbandingan ruas garis pada segitiga itu ada macam-macam tipe soalnya ya teman-teman. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita bisa menganalisis bangun segitiga mana yang akan kita bandingkan. Itu aja intinya. Masalah variasi tipe soal itu macam-macam ya teman-teman. Tapi yang kita pahami itu hanya segitiga mana sih yang kita bandingkan itu. Kalau kita sudah tahu perbandingan sisinya, otomatis kita bisa dengan mudah menganalisis soal tipe apapun meskipun diubah-ubah nantinya. Seperti itu. Jadi ini misalkan ada 2 segitiga ini. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan ada segitiga kecil sama segitiga besar. Nah, ini Kak Furqon namai ini sisi A, sisi B, sisi D, kemudian ini sisi E, ini sisi F katakanlah. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau teman-teman menjumpai katakanlah tipe segitiga yang seperti ini, teman-teman bisa langsung menggunakan konsep perhatikan saja segitiga kecil sama segitiga besar. Jadi segitiga kecil katakanlah A, berarti ketemu apa? Ketemu A plus B. Berarti kita tuliskan A dibagi A plus B, seperti itu. Kemudian C ketemu apa? C ketemu C plus D, seperti itu. Sama dengan yang terakhir, sisi yang terakhir apa? Sisi E. Berarti E ketemu apa? E dibanding F, seperti itu. Kan sudah sesuai ya teman-teman. E sama F. Kemudian A plus B. C plus D, seperti itu. Pokoknya intinya teman-teman analisis saja segitiga yang dibandingkan, yaitu segitiga kecil dan segitiga besar, seperti itu. Atau teman-teman bisa membaliknya, besar ke kecil juga enggak masalah, asalkan konsisten. Jadi kalau teman-teman milihnya segitiganya itu kecil dibanding besar, ya harus kecil dibanding besar terus. Tetapi kalau teman-teman memilih besar dibanding kecil, berarti teman-teman harus konsisten juga, besar per kecil terus, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian tipe yang kedua, jika teman-teman menjumpai perbandingan misalkan ada trapesium sama kaki. Biasanya ini sering keluar juga di variasi soal-soal di buku paket K13 ataupun referensi buku-buku yang lainnya. Misalkan ini ada sebuah trapesium. Ini ada trapesium ya. Ini adalah trapesium, nggak harus sama kaki sih. Pokoknya intinya trapesium kan memiliki sisi-sisi pasangan sisi yang sejajar. Jadi kalau ada pasangan sisi yang sejajar ya itu sudah sah dianggap sebuah trapesium meskipun nggak sama kaki ya teman-teman. Oke. Jadi misalkan ini Kak Furqon namai, katakanlah ini A, sisi A, ini sisi B, ini sisi C, ini sisi D, kemudian yang tengah ini adalah sisi E. Ini sebenarnya ada macam-macam caranya perbandingannya, tetapi untuk di video kali ini Kak Furqon akan menuliskan cara simpelnya saja. Nanti untuk pembuktiannya kita bahas di video lain ya teman-teman. Teman-teman tunggu aja. Jadi ini kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman. Jadi E itu sama dengan kita kali silang, pokoknya atas dikali dengan bawah dan bawah harus dikali dengan atas. Itu aja intinya. Berarti A dikali D ditambah apa? Ditambah B dikali apa? Kali C
dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini A dan B nya teman-teman jumlah aja, A ditambah dengan B seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti terserah ya yang ditanyakan yang mana, itu semuanya bisa memakai aturan ini. Jadi seperti ini. Pokoknya diingat-ingat. Jadi kalau atas ya ketemu bawah, bawah itu ya ketemu atas. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku itu kan biasanya, biasanya itu kan ada hanya satu segitiga siku-siku. Nah, bagaimana Kak kalau segitiga siku-sikunya itu ada banyak ya? Jadi di dalam segitiga siku-siku muncul segitiga siku-siku lagi. Contohnya gambarnya seperti ini. Misalkan ini kan segitiga siku-siku, katakanlah. Kemudian Kak Furqan tarik garis tinggi ke sini. Otomatis ini ada banyak segitiga siku-siku ya, tentunya. Yang besar satu, kemudian yang kecil itu dua. Berarti totalnya ada 3 jenis ya kan? 3 jenis segitiga siku-siku. Lah itu ada aturannya, ada suatu aturan perbandingan yang memenuhi jika terdapat gabungan segitiga siku-siku seperti ini ya, teman-teman. Jadi misalkan ini Kak Furqan namai aja biar jelas ya. Jadi misalkan ini A, ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. Maka ini berlaku apa? Kita bisa menentukan panjang AB, AD dan AC tanpa mengetahui mengetahui sisi-sisinya. Jadi yang penting perbandingannya sesuai, itu sudah bisa menentukan rumus ini karena ada dua di dalam segitiga siku-siku ada siku-siku lagi. Aturannya seperti apa Kak? Aturannya seperti ini. Misalkan ini kita tuliskan sebagai jadi kita tulis ini seperti ini teman-teman. Jadi AD kuadrat itu sama dengan sama dengan apa? Sama dengan BD dikali dengan BCD. BD dikali dengan CD. Jadi intinya kalau nyari yang tengah berarti kita bagi dua itu kemudian dikalikan. Sisinya kita bagi dua kemudian dikalikan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Kemudian bagaimana kalau kita mencari AC dan AB? Sama, misalkan mencari AB berarti fokus pada sisi yang terdekat yaitu BD dikali keseluruhan yaitu BC. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Itu bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kita mencari AC? Sama aja. Jadi nanti AC kuadrat itu sama dengan cari sisi yang terdekat dengan AC yaitu CD. CD dikali dengan BC. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Siap. Nah, jadi ini adalah aturan jika teman-teman menjumpai variasi soal yang ternyata ada segitiga siku-siku, kemudian di dalamnya lagi itu ada segitiga siku-siku lagi. Seperti itu. Oke. Jadi ini juga aturan dasar bahwa AB kuadrat jika ditambah dengan AC kuadrat sama dengan apa yuk? Sama dengan BC kuadrat. Nah, ini kan rumus dasarnya dari teorema Pitagoras yang sudah teman-teman pelajari di kelas 8 ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi ini beberapa perbandingan ruas garis yang bahkan selalu digunakan di dalam variasi soal yang terdapat pada bab kesebangunan ini, sehingga teman-teman bisa wajib mempelajarinya seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi langsung saja kita ke contoh soal ya, supaya kalian lebih paham. Ini Kak Furqan punya contoh soal yang akan kita kerjakan. Oke. Ini Kak Furqan tulis dulu. Misalkan ada sebuah segitiga lah, katakanlah ya. Kak Furqan akan buat segitiga. Ini kita tuliskan contoh soal. Oke. Contoh. Oke. Jadi misalkan gini teman-teman. Jadi ini yang pertama. Nah, kan ada segitiga. Nah, ini ada segitiga teman-teman. Oke, bisa dipahami. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini ada segitiga. Nah, ini ada segitiga. Nah, ini Kak Furqan beri contoh yang ini yang tipe yang pertama tadi. Jadi ada variasinya tadi, yang variasi yang pertama ya insyaallah. Jadi ini misalkan ada segitiga, ada dua garis yang sejajar. Ini Kak Furqan namanya A, B, kemudian ini C, ini D, ini
Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kita beri angka ya. Oke, misalkan ini Kak Furkon buat panjangnya, katakanlah di sini panjangnya 6 cm, 6 cm. Kemudian di sini panjangnya katakanlah 8 cm. Oke, 8 cm. Kemudian ini katakanlah panjangnya 12 cm. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan ini juga 4 cm. Nah, ini coba kita akan menentukan ya teman-teman. Kita akan menentukan bahwa kita tentukan coba kita akan mencari panjangnya ini AC dan BD katakanlah ya teman-teman. Tentukan panjang A. Nah, ini. Jadi tentukan panjang AD. Nah, seperti ini. AD. Kemudian yang B menentukan panjang apa lagi? Panjangnya BD. Nah, AD, BD. Kemudian yang C menentukan panjangnya panjangnya AC. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita akan punya pokoknya acuannya itu kalau kita membandingkan sesuatu itu kita harus konsisten ya teman-teman. Jadi kalau kita maunya itu kecil banding besar ya kecil banding besar terus, kalau besar dibanding kecil ya besar dibanding kecil terus, seperti itu. Nah, sekarang kita pilih aja, misalkan Kak Furkon milih yang kecil banding besar aja. Nah, jadi kalian perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADE, segitiga kecil dan segitiga besar. Berarti kita punyanya bagaimana Kak? Kita punyanya kan AB dibanding dengan AD tentunya ya. Kita pilih yang lengkap saja. Yang lengkap apa Kak? Ya BC sama DE. Yang nggak lengkap jangan dipilih, nanti nggak ketemu gitu ya. Jadi untuk memilih sisi-sisi yang sebanding itu juga kita harus memperhatikan kelengkapannya, panjangnya lengkap apa belum. Kita masukkan aja, AB-nya kan 6, AD-nya belum tahu, BC-nya berapa? BC-nya kita tulis 8, DE-nya 12, seperti itu. Kemudian ini sebelum teman-teman kali silang, alangkah baiknya kita coret aja. Ini kita bagi 4 ya kan, 3, kemudian 2 sama 6 kita bagi 2 aja 3. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kali silang aja. Jadi AD dikali 1 kan berapa? AD. Jadi nanti ini AD sama dengan 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9 cm. Nah, ini adalah jawabannya ya teman-teman, AD. Ini sudah ketemu jawabannya. Oke. Jadi ini AD-nya kan 9. Kemudian sekarang kita tentukan nilai dari BC. Nilai dari BD. Nah, sekarang BD kan sudah jelas. Jadi BD itu kan dengan cara mencari AD dikurangi AB gitu aja, teman-teman. Jadi BD kita cari dengan yang besar kan AD dikurangi yang kecil kan AB. Itu kan adalah sifat dari ruas garis seperti itu. AD dikurangi AB. AD-nya kan kita sudah cari tadi berapa? 9 dikurangi AB-nya 6. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3 cm. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah jawabannya. Jadi kita sudah nemu BD-nya sama dengan 3 cm, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini adalah AC. Kita cari AC-nya dulu. AC. Oke. Jadi AC kita juga cari kecil banding besar aja. Berarti AC dibanding dengan apa? AE. Seperti itu. Pokoknya kecil besar. Kalau besar kecil ya besar kecil terus. AC dibanding AE itu sama dengan apa? Sama dengan sama ya, BC dibanding dengan DE. Pokoknya cari yang lengkap. Yang lengkap itu teman-teman bisa jadikan acuan, jangan cari yang tidak lengkap. Kemudian kita bisa memodifikasi nilai dari AE dengan memunculkan AC. Berarti AE kan kita bisa tulis menjadi AC ditambah dengan CE, atau AC ditambah dengan 4 sama dengan BC-nya kan, ini sama ya, 8 dibagi dengan 12. Seperti itu.
Nah nanti ini teman-teman bagi aja, ini atas bawah kita bagi dengan 4. 8 bagi 4 ini 2, 12 bagi 4 ini 3, seperti itu. Nah kemudian ini teman-teman bisa kali silang aja, jadi nggak ada masalah insya Allah ya. Jadi nanti dari 2 dikali dengan apa, AC ditambah 4 sama dengan berapa, 3AC, seperti itu, 3AC. Kemudian ini teman-teman bisa pelangi aja dulu ya kan. Ini kita bisa pelangi, ini 2 kali AC plus 4, berarti semua unsur dikali 2, 2 kali AC plus 4, seperti ini. Jadi ini hasilnya adalah kita tuliskan, jadi ini 2AC, 2AC ditambah dengan 2 dikali 4 berapa, 8, sama dengan 3AC. Seperti ini. Kemudian ini 2AC nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga nanti 8 sama dengan berapa, 3AC. 3AC dikurangi 2AC loh, 3AC dikurangi 2AC berapa, 3AC dikurangi 2AC kan berarti AC, seperti itu. Jadi ini kita terusin dulu ya karena nggak nutut. Jadi nanti kita tuliskan AC itu sama dengan berapa, sama dengan 8 cm loh, ketemu teman-teman. Oke, saya kira seperti itu aja ya teman-teman, perbandingan ruas garis di dalam segitiga. Intinya itu kita pahami dulu variasinya, dan kalau kita membandingkan sesuatu itu harus konsisten, seperti itu. Sekian dari Kak Furqon, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf ada kekurangan dan ditunggu video selanjutnya. Oke, siap, salam semangat dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.